Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kula saged tepang kalih panjenengan malih. Pengertian administrasi publik. Administrasi publik seperti administrasi lainnya yang dilakukan untuk kepentingan umum. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang pemahaman administrasi publik, akan bermanfaat untuk mencoba dan melihat bagaimana mendefinisikan apa itu administrasi. Mendefinisikan administrasi sebagai administrasi ditentukan tindakan yang diambil dalam mengejar tujuan yang disadari. Ini adalah penataan urusan yang sistematis dan penggunaan sumber daya yang diperhitungkan yang bertujuan untuk mewujudkannya yang diinginkan seseorang. Friedrich Velane mendefinisikan administrasi sebagai pengorganisasian dan pemeliharaan sumber daya manusia dan fiskal untuk mencapai tujuan kelompok. Definisi lengkap untuk administrasi publik bagaimanapun sulit untuk dicapai karena banyaknya tugas yang termasuk di bawahnya. Beberapa akademisi berpendapat bahwa semua pekerjaan terkait pemerintah termasuk dalam kategori ini, sementara yang lain memilih untuk berpendapat bahwa hanya aspek eksekutif dari fungsi pemerintahan yang terdiri dari administrasi publik. Kami juga dapat melihat bagaimana yang berbeda telah mendefinisikan administrasi publik. Menurut L.D. Witt, administrasi publik terdiri dari semua operasi yang bertujuan untuk memenuhi atau menegakkan kebijakan publik. Di sisi lain, menurut Woodrow Wilson, administrasi publik adalah penerapan hukum yang terperinci dan sistematis. Dapat juga dikatakan bahwa administrasi publik tidak lain adalah kebijakan, praktik, aturan dan regulasi, dan lain-lain dalam tindakan. Sekarang administrasi publik dapat dipisahkan dari sistem sosial dan politik. Tentu tidak, dan oleh karena itu muncul definisi lain yang diberikan oleh F.I. Nigro yang berpendapat bahwa administrasi publik pada dasarnya adalah upaya kelompok kooperatif dalam pengaturan publik. Kedua ini mencakup ketiga cabang mesin pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa karena administrasi publik memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan, maka itu adalah bagian dari proses politik juga. Misalnya RUU dan UU. Negro juga mengatakan bahwa administrasi publik berbeda dari administrasi swasta dalam banyak hal dan berinteraksi dengan berbagai kelompok swasta dan individu dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Juga pada sifat administrasi publik ada dua pandangan populer. Satu pandangan integral dan yang lainnya adalah pandangan manajerial. Pandangan integral mencakup semua dan terdiri dari jumlah total semua kegiatan manajerial, administrasi, teknis, dan manual, dan karyawan dari semua tingkatan. Pandangan ini didukung oleh L.D. Witt dan Dimok. Ini mungkin berbeda dari satu lembaga ke lembaga lainnya, tergantung pada bidang pekerjaan mereka. Di sisi lain, menurut pandangan manajerial, seperti namanya, administrasi publik hanya melibatkan kegiatan manajerial. Pandangan ini didukung oleh Simon, Smithborg, Thomson, dan Luthard Gulix. Setelah mengatakan itu, kata administrasi itu sendiri sangat kontekstual dan dapat bervariasi dalam arti dan definisi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Jika ingin memahaminya dari konteks dan setting sebuah organisasi, dapat dijelaskan
secara kasar bahwa pimpinan puncak atau dewan memutuskan visi misi tujuan jangka pendek dan panjang, dan kepala unit bisnis kemudian membuat rencana tindakan dan membuat atau mereformasi proses, membagikan tanggung jawab, mengarahkan perencanaan, mengajak orang-orang untuk bergabung dan mulai bekerja untuk mencapai yang telah ditetapkan. Tujuan sesuai pedoman yang ditentukan. Jadi pengurus bisa jadi pimpinan pemerintah dan unit bisnis beserta timnya bisa menjadi administrator publik yang menjadi pelaksana dan sebenarnya orang yang menjalankan pertunjukan. Pada bagian selanjutnya kita akan berusaha untuk memahami apakah administrasi publik dan swasta serupa, berbeda atau adakah tumpang tindih antara keduanya. Sifat dan ruang lingkup administrasi publik. Kutipan Schumpeter di atas dapat memicu perdebatan sengit tentang relevansi dan kredibilitasnya. Namun tidak dapat disangkal bahwa birokrasi sejak beberapa abad atau lebih telah menjadi bagian integral dari pemerintah, negara, rakyat, dan cara mereka berfungsi satu sama lain. Administrasi negara adalah aspek terpenting dari birokrasi di seluruh dunia, baik itu negara demokratis, sosialis, atau negara kapitalis. Terlebih lagi dalam negara sosialis, karena semua aspek kehidupan warga dipengaruhi dan ditentukan oleh pemerintah. Ada perubahan besar dalam cara administrasi publik diimplementasikan.